Meskipun pelaku ini sudah berupaya untuk menghilangkan identitas dengan cara memotong rambutnya yang tadinya rambutnya ini gimbal, jadi dipotong pendek seperti tadi sudah ditampilkan. Jadi pelaku ini ditangkap di Dusun Forest RT 4 RW 5 Desa Kutamukti, Desa Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Setelah dipastikan bahwa tersangka betul-betul si pelaku, selanjutnya kami melakukan upaya pencarian terhadap barang bukti, yang mana barang bukti pisau yang digunakan oleh pelaku ini sempat dibuang di suatu tempat, dan alhamdulillah pisau yang digunakan juga bisa ditemukan. Selanjutnya identitas daripada tersangka ini dengan isi inisial adalah saudara MI alias G bin K, seorang laki-laki umur kira-kira 47 tahun, alamat di Jalan Dukuh 3 nomor 13 RT 3 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun perannya tadi sudah kami sampaikan, melakukan penganiayaan dan dengan melakukan penusukan, menusuk ke beberapa bagian tubuh daripada korban, yang mana akibat daripada tusukan tersebut menyebabkan organ khususnya di bagian leher kiri memotong pembuluh kiri utama. Ini yang mengakibatkan pendarahan hebat sehingga korban meninggal dunia. Selanjutnya terhadap tersangka kami persangkakan dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman untuk pasal 338 KUHP yaitu maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada kesempatan yang baik ini, dan tentunya pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih pada masyarakat yang pada saat proses penyelidikan memberikan informasi yang berharga guna mendukung proses pengungkapan kasus ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan jurnalis untuk melakukan pendalaman, ya. Dimulai dari kanan dulu ya, biar ini tertib. Kanan berarti Mas Adi. Oke, silakan Mas. Mic-nya tolong. Rekan Humas. Polda. Itu mic-nya tuh. Tolong Mas Adi silakan. Ya. Selamat pagi Pak Dir, Pak Kabid, Pak Kasubdit, Pak Penyidik, dan Pak Kapolres, Bapak Kapolres. Yang saya Adi dari liputan.com, yang ingin saya tanyakan pertama, dari yang tadi Pak Dir paparkan bahwa tersangka ini sudah lama menyimpan rasa dendam terhadap korban. Apakah tersangka memang sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar pada saat pelariannya korban bersembunyi di taman pemakaman umum? Terima kasih.
Baik, untuk terkait masalah apakah ada perencanaan untuk menghabisi, dari hasil pemeriksaan yang kami temukan tentunya dengan pendalaman terhadap keterangan maupun saksi-saksi, untuk sementara masih kita temukan ini emosi sesaat, karena pada saat itu ketika jam 6.30 tiba-tiba si korban ini melintas di depan rumah daripada si tersangka, dan pada saat melintas tersebut si korban ini melihat secara sinis kepada tersangka, dan pada saat melihat sinis ini pun selalu disertai si korban ini meludah ke arah korban, sehingga langsung naik emosinya. Dan saat itulah korban langsung berlari ke arah kandang air mengambil pisau, selanjutnya mengejar para korban dan melakukan penusukan pertama. Sehingga dari unsur perencanaannya ini belum tergambar. Namun demikian tetap akan kita lakukan pendalaman apakah nanti ini sudah ada perencanaan sebelumnya untuk menghabisi. Tapi untuk sementara karena emosi sesaat ketika itu pagi-pagi itu ketemu dengan korban. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah si tersangka ini sempat sembunyi di TPU pada saat pelarian? Dari hasil pemeriksaan terhadap si tersangka ini belum kita temukan indikasi seperti itu. Hanya ketika dia melarikan di beberapa tempat ini, si tersangka menyampaikan ingin melakukan upaya untuk menenangkan diri, jadi tidak sempat ke TPU. Demikian. Baik, terima kasih Mas Adi. Ada lagi? Sisi kanan? Ternyata ada, hilang. Oh Mas, ya. Silakan. Bisa modifikasi, bisa dimodifikasi. Dia modifikasi terus Selamat siang Pak Kabit, Hadir, Pak Kapolres beserta jajaran lainnya. Yang tadi sebelumnya diungkap bahwa korban ini menjual rumah lalu pindah ke blok H5 ya. Tapi pada saat ketemuan berada di sebuah rusun. Boleh dijelaskan Pak, rusun ini adalah tempat siapa? Apakah mungkin kerabat atau keluarga beliau atau mungkin tempat beliau sewa? Ya, rusun itu kediaman milik siapa? Ditemukan di tempat rusun tersebut. Menjawab pertanyaan dari rekan Motor TV, bukan di sebuah rusun, tapi di sebuah dusun. Dia hanya berpindah ke Jakarta sambil menenangkan diri seperti dijelaskan oleh Pak Budi tadi. Kebetulan ditangkap pada saat setelah makan roti di pagi hari. Demikian. Baik. Dari sisi kanan saya ada lagi? Ya Mas, silakan. Topi hijau. Selamat siang Pak, saya Munir Pak dari Warta Kota. Mungkin pertanyaan terkait dengan korban. Ini kan sebelum pembunuhan ini sempat terjadi cekcok sejak 2017. Nah, kalau korban sendiri dikenal sama masyarakat di sana, seperti apa sih Pak? Memang banyak musuh atau seperti apa? Apakah penyidik sudah mendapat keterangan itu Pak? Terima kasih. Yang ditanya korban. Baik, dari kita melaksanakan pendalaman terhadap keterangan dari warga sekitar, kita melakukan wawancara untuk menggali keterangan. Kami dapatkan beberapa simpulan melalui analisis untuk si pelaku, ya, untuk si pelaku atau tersangka ini sebenarnya dikenal pendiam. Sedangkan untuk si korban
menurut versi tersangka ini dikenal agak temperamen, jadi agak suka kemarahan. Ini menurut versi si korban. Tentunya kami akan juga melakukan pendalaman lebih lagi terhadap warga sekitar supaya untuk lebih memastikan kembali, supaya jangan sampai ini jadi persepsi atau yang lain. Jadi kan kami masih melakukan pendalaman dari versi si pelaku. Tentunya kami akan melakukan pendalaman kepada warga sekitar. Terima kasih. Baik, Mas. Atau mungkin nanti Pak Kasat Reskrim nanti bisa menjelaskan. Oke, baik. Silakan dari tengah ya, Mbak ya. Silakan Mbak. Bentar ya, Pak. Kalau dari Kompas TV selamat siang Pak, mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu plastik, apakah benar tersangka ini adalah kru film atau pernah dalam satu PH dengan korban? Lalu yang kedua, berapa jumlah saksi yang telah diperiksa dan siapa saja? Dan yang terakhir, kapan akan dilakukan rekonstruksi? Terima kasih. Baik, bahwa tersangka ini memang dulu kru film, tapi tidak satu PH atau bukan tidak satu production cost ya. Jadi merupakan kru film tapi tidak satu production cost. Kemudian untuk beberapa yang sudah diperiksa, 8 orang saksi yang sudah diperiksa, tentunya nanti akan kami kembangkan lebih lanjut. Sedangkan untuk kegiatan rekonstruksi nanti akan kami informasikan lebih lanjut ketika nanti kita sudah fix nanti apabila pemeriksaan saksi-saksi tambahan lainnya sudah lengkap nanti, termasuk nanti apabila kita sudah melengkapi dari sisi visum maupun pemeriksaan dokumentasi yang lain secara saintifiknya. Ya. Tidak PH, tapi apakah pernah dalam satu produksi film yang sama di satu tempat? Belum pernah. Ya? Terima kasih. Belum pernah ya. Baik, Bang Amin tadi angkat tangan, silakan Bang. Ya, oke. Ya. Izin Pak Dir, tersangka kan meletakkan pisau atau mengambil pisau dari kandang ayam. Apakah tersangka sudah punya rencana untuk melakukan penusukan atau pembunuhan terhadap korban? Udah ditanya. Udah. Baik. Terima kasih. Kami sampaikan tadi pertanyaan sebetulnya hampir sama dengan teman tadi, bahwa emosi timbul itu sesaat dikarenakan pada pukul 06.30 itu si korban itu melintas di depan rumah daripada tersangka, dan pada saat melintas tersebut si korban ini melihat secara sinis terhadap tersangka, dan setelah melihat sinis kemudian disertai berikutnya meludah ke arah tersangka. Disitulah emosinya langsung keluar dan korban langsung berlari mengambil pisau di kandang ayam, kemudian mengejar si korban, langsung melakukan penusukan. Jadi kalau untuk unsur perencanaannya ini kan nanti akan kami lebih lanjut, namun untuk sementara kita masih temukan bahwa ini adalah emosi pada saat karena dipandang secara sinis dan si korban ini meludah ke arah tersangka. Demikian. Baik. Kabit. Siap. Terima kasih Bang. Silakan Mas. Tolong mic-nya ditransfer ini dari kanan. Kabit. Baik, wajib Pak Dir. Yang saya tanyakan, pertama kan itu ketika si korban lewat menggunakan kendaraan motor, kemudian si tersangka sedang memperbaiki motor. Nah itu kan ada rentang waktu ya dari mengambil pisau ke belakang ke kandang ayam dengan si korban membawa sepeda motor. Nah artinya
si korban ini laju kendaraan keluar sehingga bisa dikejar gitu atau bagaimana detailnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Baik. Jadi kandang ayamnya ini sebetulnya nggak jauh dari posisi tempat duduk. Jadi karena dekat, kemudian motor yang dikendarai ini si korban ini adalah motor listrik. Jadi lajunya juga tidak terlalu cepat. Ya. Kabit. Oke, siap. Kabit. Terima kasih. Kabit. Bentar ya, Mbak. Sini dulu ya. Kabit. Silakan Mas. Mas Kabit, izin Raffi dari Okezone mau menanyakan soal kebenaran isu yang menyebut tersangka ini adalah pecandu alkohol. Apakah itu menjadi salah satu emosinya gampang memuncak atau seperti apa? Jadi terima kasih. Terima kasih. Baik, nanti akan kami dalami itu Mas. Artinya kami belum ini sebagai bahan kita pendalaman, tapi kita secara faktanya bahwa tersangka sudah melakukan perbuatan itu, yang sementara ini kita simpulkan bahwa perbuatan itu terjadi karena tersangka dilihat secara sinis dan karena si korban meludah ke arah tersangka sehingga timbul emosi. Itu. Baik, terima kasih Mas. Ya, yang berdiri dulu Mas. Kopi hijau. Izin Padir, saya Habibi dari Merdeka.com. Ini ingin nanya, tadi kan sempat dibilang saksi yang diperiksa 8 orang. Apakah itu termasuk istrinya juga? Dan apakah istrinya ini mengetahui kalau suaminya ini, tersangka ini memiliki dendam dengan korban? Istrinya tersangka. Apakah mengetahui apa suaminya ini memiliki dendam dengan korban karena sudah lama? Dan tadi juga disebutkan kan korban ingin menuju ke danau. Nah itu siapa yang ingin ditemui? Apakah ada kaitan dengan ini juga? Sama satu lagi, tersangka ini kan pas kabur sempat memotong rambut ya dengan gunting. Nah ini tersangka ini minjem ke warungnya itu, guntingnya itu emang untuk cukur rambut atau alasan lain dengan pemilik warungnya ini? Makasih Bang. Istri korban, tadi pertanyaan istri korban diketahui masalah. Iya, istri tersangka dan istri korbannya apakah istri tersangkanya mengetahui kalau tersangka ini memiliki dendam? Kalau berdasarkan penyelidikan yang telah kami lakukan, tahu lah kalau hubungan antara korban dan tersangka itu tidak harmonis. Yang dimulai dari tahun 2017. Demikian. Kemudian untuk gunting, apakah dia meminjam untuk kepentingan potong rambut atau bukan, masih kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Pada intinya dia meminjam gunting untuk memotong rambut untuk mengaburkan ciri-ciri khas dari pelaku sendiri. Demikian. Kalau untuk menemui yang di danau itu, siapa yang ditemui sama korban? Masih kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Demikian. Oke, cukup Mas. Baik Mbak, silakan. Tolong mic-nya Mas. Oke dulu. Selamat pagi. Nyalain dulu. Pencet aja. Yang silver. Ya, saya Hana dari Grid ID. Mau tanya masih terkait yang diduga pelaku memiliki kebiasaan meminum miras. Apakah saat kejadian dalam keadaan terpengaruh alkohol atau sadar sepenuhnya? Kedua, saat penangkapan, boleh lebih detail lagi sedang apa pelaku saat kejadian penangkapan tersebut, bersama siapa, dan apakah kooperatif atau tidak, atau ada perlawanan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Masalah perihal apakah tersangka lagi mengkonsumsi alkohol, sampai saat ini belum ditemukan fakta tersebut. Sedangkan pada saat penangkapan, kebetulan tersangka ini sedang sarapan makan roti bakar. Untuk melakukan perlawanan tidak ada. Demikian. Dengan siapa saat? Sendiri di warung di dusun tersebut. Oke Mbak, silakan. Wildan, Mas Wildan. Izin Pak, saya Wildan Abiasa dari detik.com. Ada beberapa pertanyaan, penegasan aja sih Pak. Ini selama pelariannya ini dari mana ke mana sampai akhirnya bermuara di Karawang itu? Apakah memang tujuan akhirnya itu Karawang atau memang dia berniat untuk kabur lebih jauh lagi gitu Pak? Terus
selama pelarian ini kan ada beberapa 3 hari ya Pak, 3 kali 24 jam setelah kejadian, apakah dia menghubungi istrinya, apakah istrinya mencari keberadaan tersangka ini atau bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Terima kasih. Tersangka sendiri kebetulan dia tidak memiliki tujuan pasti, jadi dia kabur secara random sekaligus untuk menenangkan diri. Sedangkan untuk komunikasi dengan pihak luar, dia sengaja memutus komunikasi sehingga agak sulit untuk mendeteksi tersangka pada awalnya. Demikian. Tapi sejak kejadian itu apakah istri tersangka sempat mencari keberadaan tersangka, menanyakan ke beberapa pihak atau justru ke pihak kepolisian untuk mencari keberadaan bagaimana Pak? Kalau mencari pasti, tapi kebetulan tersangka tersebut yang memutus komunikasi dengan pihak luar. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas. Silakan balik ke kanan lagi, Mbak. Tolong. Nah, mic-nya OTW. Tersangka ikut menyaksikan kejadian tersebut atau enggak? Terus kemudian juga pas ketika kemudian juga pekerjaan dari tersangka saat ini apa, dan ketika ditemukan pisau di kandang ayam itu si tersangka tahu dari mana ada pisau. Terima kasih. Oke, baik. Pada saat kejadian, istri tersangka ini ada di dalam rumah, jadi tidak menyaksikan. Yang pertama, kemudian yang kedua, si tersangka ini kerja sehari-hari hanya sebagai peternak ayam biasa, peternak ayam. Jadi di rumahnya ini banyak ayam. Sekaligus sehari-hari mencari tambahan dengan menjadi tukang ojek pengkolan lah, mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian Terkait pisau ya. Pisaunya ini memang ada standby di kandang ayam. Ya merupakan perlengkapan lah, biasa ditaruh, kadang-kadang ditaruh dekat kandang ya, ada pisau.